Ketahanan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu bangsa. Pangan bukan hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga menyangkut akses, kualitas, dan keberlanjutan produksi di masa depan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyadari betul bahwa desa adalah ujung tombak dari keberhasilan program ini. Dengan memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di tingkat desa, Pasaman Barat berkomitmen mendorong lahirnya desa-desa tangguh pangan yang mandiri dan berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto, Bupati Pasaman Barat. Terima kasih dengan diadakannya lomba ketahanan pangan di Pasbar TV, dan ini semoga bermanfaat sesuai dengan program-program pemerintah pusat, Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, dan tentunya ini sangat penting dan bermanfaat bagi kita semuanya, Pasaman Barat tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu gitu mencampur-campur nih gitu. Jelas. Kondisi kelompok kita kepiye sekarang keadaannya gitu? Ya kalau untuk kondisi kelompok kita masih eksis. Nah, maksudnya dalam kategori eksisnya itu maksudnya kan kita nggak ada kendala untuk masalah goro, masalah apa itu udah ada apanya sendiri. Aman ya? Aman lah. Kalau ini kemarin kan kita didapat bantuan dari negara itu tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku Dipuakan Selangkah dalam Pokdakan Sekar Mulyo yang ada di Dusun 3 Sidomulyo, Nagari Mude Labuah. Kita alhamdulillah dalam membudidayakan ikan lele ini dapat bantuan dari Nagari di tahun 2024. Itu kurang lebih 13.000 ekor pertama kita dibantu oleh Nagari, plus dengan pakannya kurang lebih 1 ton. Alhamdulillah dalam bantuan yang diberikan oleh Nagari itu kita bisa laksanakan udah 3 periode dari 2024 sampai sekarang ini udah 3 kali panen ini ya. Jadi mungkin dalam pelaksanaan ini kami kan masih tahap belajar juga. Kita sama-sama dengan rekan-rekan juga masih belajar mengambil dari YouTube untuk pengembangannya, untuk proses memberi makannya, untuk apanya itu masih sama-sama kita belajar. Ini kalau nggak salah kan kita udah 3 kali panen ini Ketua. Oke, betul. Kali ya. Kita Ini panen 3 kali. Ada ini nggak? Ada pernah ketemu kendala masalah itu dalam budidaya perikanan kita yang pernah kita hadapi di kelompok, ada nggak Pak? Yang kendala itu kalau kita kemarin tuh kan kadang-kadang waktu goro itu kan nggak bisa goro. Kadang-kadang ada yang izin, ada yang apa, itu ya biasa lah kan. Gitu. Waktu panen yang pasnya kapan nih Ketua? Biar nggak terlalu kecil. Kan kalau kemarin bulan puasa itu kecil, umur Ya. berapa itu? 2 bulan? Kalau kita panen standarnya kalau apanya 3 bulan, 3 bulan kita panen. Dari bibit yang ukuran kita beli ukuran 79. Bibit yang 79 lah. Pemasarannya Ketua, pemasarannya kemana aja kita? Pemasaran kita ada yang ngambil yang dari ini, istilahnya Pedagang pengepul ngambil. lah ya. Jadi kita ngambilnya sebagian kita ecer juga untuk masyarakat. Sebagian masyarakat, sebagian yang Sebagian banyak dijual pengepulnya. agak pengepul. Karena kalau masyarakat kan tentunya paling 1 hari paling 10 sampai 15 kilo lah paling banyak. Selebihnya kan udah masuk ukurannya, tetap harus kita keluaran karena makanan kita nanti melebihi budget. Nah, nggak ketemu kan gitu. Kalau ini anggota yang lain ini gimana ini? Kira-kira ini nggak ada ketemu masalah nggak dalam budaya? Kan tadi penjelasan Ketua kita aman-aman aja, cuman kadang-kadang guru
jarang ngumpul itu gitu lah ya. Karena ya waktu sibuk masing-masing lah. Kalau dari anggota yang lain kira-kira ada ini nggak? Ada kendala nggak? Pak Rete? Selama ini kayaknya nggak ada sih, Aman ya? tapi kalau juga pembicaraan kita sudah itu udah sih. Yang penting selama ini aman-aman. Kalau ini Mas ketua pemuda kita ini ya Mas Anjir ya. Selama ini nggak ada kendala untuk budaya ini, bagi kita ini lebih majulah. Harapan kami selaku kaum muda atau pengurus dalam kelompok lingkaran ini yang mohon bantuannya yang sebenarnya ya Lebih banyak lagi itu. lebih banyak. Oh iya. Karena ya banyak berlanjut lagi terus. Jadi kalau ada program usahakan di kelompok kita lagi gitu ya Pak ya. Nanti kita sampaikan ke Pak Walinya Pak kalau ada apa program kita sampaikan nanti. Kalau ini sesepuh kita di belakang ini kayaknya senyum-senyum aja ini Mas. Kayaknya senang-senang aja ini kalau dapat. Kalau sesepuh itu modalnya kan kalau aman, lancar, sudah itu. Kalau ini Pak, kalau udah panen kan ada ini tuh pasti ada pendapatan. Kira-kira di kelompok kita untuk kas semua atau dibagi semua itu Pak? Ya kalau yang kemarin tahap pertama itu sebagian dibagi juga. Ya Dikit berapa banyak yang dibagi, bisa ya. sedikitnya ada dibagi. Yang tahap kedua kemarin karena kalau dibagi nanti nggak mencukupi karena memang dapatnya sedikit. Nah, karena kita panen terlampau cepat cara itu kan. Tapi ya nggak masalah, itu kan tujuannya kan ada juga untuk yang kemudian harian untuk harapan kita. Nah ini satu lagi gitu kan kita itu kelompoknya kalau nggak salah di negara kita itu ada beberapa kelompok. Ini kan kelompok kita ini termasuk yang ini apa namanya? Tetap langgeng ini ya, awet nih. Masih alhamdulillah. Kira-kira akhirnya apa nggak tipsnya atau triknya supaya kelompok kita ini nggak bubar gimana gitu? Yang ayat yang sudah kita laksanakan di kelompok kita. Ya kalau untuk apanya kita kalau Kayak untuk iurannya. kedepannya kalau supaya kita tetap iuran tetap kita jalankan yang apa itu. Jadi untuk tahanan mana tahu pas di waktu nanti valid entah ada kendala di kolam kita, lele kita kurang bagus atau macam mana kan kita tetap punya dana. Jadi iuran bulannya jalan Pak. Nah, tadi untuk iuran bulanan itu kan termasuk itu anggaran dasar dari kita itu tetap dijalankan terus. Nah, terus kalau anggota nggak datang guru, dendanya jalan ini gitu. Nah, insya Allah jalan. Nah, alhamdulillah ya berarti kalau nggak datang anggotanya pas guru resmi didenda lah gitu ya. Itu Untuk dendanya, inilah 30.000 ya. Nah, 30.000. kesan dari kelompok lah, dari ketua boleh, dari anggotanya boleh, kira-kira pesan dan kesannya gimana setelah kita pembentukan kelompok, kemudian ada program ini juga untuk ini ya yang belum kalau ingin membentuk gimana ya. Ya, oke, kalau untuk pesan sedikit mungkin kita sampaikan. Kalau pesan kita dengan adanya Pokdakan ini kan sangat membantu sekali untuk istilahnya itu pertama kegiatan kita mengurangkan lah istilahnya dari kalau angka-angka yang bagus nanti bisa untuk mengurangkan ke pengangguran, tingkat pengangguran supaya dikurangkan itu yang pertama. Nah, selanjutnya dengan adanya Pokdakan ini kan dari masyarakat terbantu untuk ketahanan pangan itu terbantu dengan harga yang dikelompokkan relatif menenggang dibanding kita beli di pasaran gitu. Dan kalau untuk pesan ke depan kalau bagi-bagi yang istilahnya kelompok-kelompok yang akan membuat itu, yang jelas kita itu harus selalu solid. Maksudnya solid itu kalaupun ada kendala dalam segi musyawarah itu kita harus banyak-banyak ini legowo. Nah, karena kadang-kadang kan banyak cerita, banyak apa kan nanti selisih paham itu biasa kalau waktu rapat kita biasa debat itu biasa kan. Nah, itu nanti hendaknya setelah siap itu eksis lagi gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau pesan kita cuma kayak gitu bisa sampaikan.